membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar tersebut menyangkut hal tentang wujud Allah, kerasulan Muhammad, dan Al-Quran. Banyak sekali faedah dan manfaat dalam mempelajari ilmu kalam ini. Di dalam ajaran ilmu kalam ini, selain 3 hal tersebut yang dipelajari, juga membahas tentang orang-orang yang mempercayai dan meyakini tentang 3 hal itu, yaitu wujud Allah, kerasulan Muhammad, juga Al-Quran, orang-orang muslim dan mukmin, serta orang yang tidak percaya, yakni kafir dan musyrik, soal surga dan neraka. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, mohon dukungannya. Cukup tekan subscribe. Kemudian berikan like, dan jangan lupa tekan gambar lonceng kuningnya. Terima kasih sobat yang telah subscribe, like, dan tekan loncengnya, iya. Semoga keikhlasan sobat menjadikan satu amal ibadah yang dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, jumpa kembali dengan Mbah Yadi, Ruhilahi Channel. Membahas ilmu kalam, yang akan saya urai hari ini, walaupun mungkin sudah banyak yang mengetahui tentang ilmu kalam ini. Alangkah baiknya jika saya memulainya dari dasar kembali, sekedar untuk mengingatkan saja, si sebenarnya. Baik, marilah kita mulai pembahasannya. Ilmu kalam salah satu cabang ilmu yang merupakan bagian dari disiplin ilmu-ilmu yang berlatar Islam. Sebelum jauh membicarakan tentang ilmu ini, mari kita kupas dulu kata ilmu itu sendiri, karena dari kata ilmu ini, sudah merupakan kata yang menjadi namanya, yaitu al-ilmu yang berarti, maha mengetahui. Ilmu kalam pada intinya membahas ajaran-ajaran dasar di dalam agama Islam. Ajaran-ajaran dasar itu yang mempelajari tentang wujud Allah, kerasulan Muhammad, makna yang terkandung dalam Al-Quran, serta mempelajari orang-orang yang percaya dengan ketiga hal ini, yakni orang muslim dan mukmin. Bukan itu saja, karena ilmu kalam ini juga menguraikan tentang orang-orang yang tidak percaya akan 3 hal tersebut, yakni orang kafir dan musyrik. Di dalam ilmu kalam ini memberikan penjelasan soal surga dan neraka. Ilmu kalam itu mempelajari ajaran mengenai keyakinan-keyakinan dasar Islam. Beberapa ajaran dasar dalam ilmu kalam yang harus kita fahami. Yang pertama ilmu tauhid, yang mempelajari keesaan Allah. Inilah ajaran utama dalam Islam, yang menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ilmu tauhid itu sendiri terbagi menjadi beberapa aspek, seperti tauhid rububiyah, keesaan Tuhan dalam penciptaan dan pengaturan. Tauhid uluhiyah, yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan dalam ibadah. Dan tauhid asma wa sifat, tauhid ini mengajarkan tentang keesaan Tuhan dalam nama dan sifatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu nubuwah atau kenabian. Nubuwah mengajarkan bahwa Allah mengutus nabi-nabi sebagai perantara untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dalam Islam, dan beliau dianggap sebagai penutup para nabi. Berikutnya, ma'ad yaitu hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Ajaran pada ilmu ma'ad ini mempelajari keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati, hari pembalasan, dan kebangkitan kembali. Semua amal perbuatan manusia akan dihisab dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang kita lakukan di dunia. Ilmu tauhid ini juga mengajarkan tentang iman atau keimanan. Tentang keimanan dalam Islam, yang meliputi iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman pada hari kiamat, dan takdir qadar.
Inilah yang merupakan 6 pokok ajaran iman dalam Islam. Yang pertama, tentang qadar, takdir dari Allah. Sebuah konsep bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditentukan oleh Allah, dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih tindakan mereka dalam kerangka takdir yang telah ditetapkan. Bebas, manusia itu diberikan kebebasan oleh Allah, namun ingat, Allah telah menentukan rambu-rambunya. Jika kita melanggar larangannya, berarti kita telah berdosa, dan sebaliknya, jika manusia itu selalu menjalankan perintahnya, pahala syurgalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ijtihad dan ijma'. Pengertian ijtihad adalah usaha intelektual dalam merumuskan hukum-hukum agama berdasarkan sumber-sumber yang ada. Sedangkan ijma' adalah konsensus para ulama dalam suatu masalah tertentu. Sebenarnya, apa sih untungnya, atau faedahnya, kita mempelajari ilmu kalam ini? Nah, mari kita urai kembali, agar sobatku nantinya semakin mantap untuk mempelajari ilmu kalam ini. Mempelajari ilmu kalam, atau teologi Islam, memiliki berbagai keuntungan dan faedah, baik dari segi pemahaman agama, maupun pengembangan pribadi. Inilah manfaat utamanya. Dengan belajar ilmu kalam, akan membantu sobat dalam memahami dan memperdalam ajaran akidah Islam. Dengan mempelajari dasar-dasar teologi, seseorang dapat lebih mengerti prinsip-prinsip fundamental, seperti tauhid, kenabian, dan kehidupan setelah mati. Dengan belajar ilmu kalam, memperkuat keyakinan seorang muslim terhadap ajaran agama. Argumentasi filosofis dan logis yang diajarkan dapat membantu seseorang menjawab keraguan dan tantangan terhadap iman mereka. Setelah belajar untuk memahami ilmu kalam, akan melatih keterampilan berargumentasi dan berdiskusi secara rasional. Hal ini sangat berguna dalam diskusi teologis, dan ketika menjelaskan ajaran Islam kepada orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Keuntungan lainnya, dengan mempelajari ilmu kalam, seseorang dapat menghadapi dan menjawab berbagai tantangan dan kontroversi yang mungkin muncul terhadap ajaran Islam, termasuk dari perspektif agama lain atau skeptisisme sekuler. Mempelajari hingga menguasai ilmu kalam ini mendorong pemikiran kritis dan reflektif. Dengan memahami berbagai pandangan dan argumentasi, seseorang menjadi lebih cerdas dan bijaksana dalam menilai dan merenungkan berbagai aspek kehidupan dan keyakinan. Di dalam ajaran ilmu kalam ini juga mengajarkan tentang berbagai aliran dan mazhab dalam Islam, serta perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini dapat memperkuat rasa toleransi dan penghargaan terhadap keragaman dalam pemikiran Islam. Dengan memahami berbagai aspek teologi, seseorang dapat lebih baik berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang agama yang berbeda, serta berkontribusi pada keharmonisan sosial dan dialog antar agama. Manfaat selanjutnya, mempelajari ilmu kalam juga berkontribusi pada kedalaman spiritual dan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yang dapat memperkaya kehidupan spiritual dan ibadah. Secara keseluruhan, mempelajari ilmu kalam adalah investasi berharga dalam memahami dan mengamalkan agama Islam dengan lebih baik, serta dalam mengembangkan kapasitas intelektual dan spiritual yang lebih tinggi. Begitulah Sobat Ruh Ilahi. Semoga dengan saya membagikan tentang ilmu kalam ini, bisa menambah iman dan takwa kita semua. Dan, terima kasih saya ucapkan.